Selamat datang di channel yang sederhana ini. Semoga kalian nyaman. Mari kita lanjut. Jejak tangan energi yang sangat besar muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu segera berhenti sejenak sebelum membawa tekanan yang luar biasa kuat, dan fluktuasi energi saat itu bentrok dengan keras terhadap energi yang melesat. Dua serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Meski sudah bersiap untuk itu, masih ada cukup banyak orang yang telinganya berdenging beberapa saat, bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi dengan liar dari tempat di mana dua serangan ganas itu bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan serangan yang dilancarkan kedua orang itu. Ruang yang terdistorsi juga menyelimuti tempat di mana Xiao Yan dan Yun San berdiri. Oleh karena itu, banyak tatapan yang melihat ke langit tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang mendapatkan keuntungan dalam tabrakan energi yang menakutkan ini. Riak energi yang menyebar di udara perlahan memudar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa saat kemudian, ruang terdistorsi itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan pandangan semua orang. Semua orang tanpa sadar menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit. Pada saat ini, kedua lengan Xiao Yan terkoyak, memperlihatkan lengan telanjangnya. Ada juga banyak jejak darah kecil yang menutupi lengannya. Wajahnya juga sedikit pucat dan di sudut mulutnya ada bekas darah yang samar-samar. Aura awalnya yang kuat juga menjadi jauh lebih lemah saat ini. Jelas, tabrakan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya masih mengguncangnya sampai dia menerima beberapa luka serius meskipun dia dianggap telah menerimanya. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Yun San di sisi lain juga tidak aman dan sehat. Pakaiannya sama rusaknya dan tangannya yang keriput yang terlihat di luar lengan bajunya sedikit gemetar. Seutas darah mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak di sepanjang jarinya dan dengan tenang menetes ke bawah. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara sejuk saat mereka memandang Yun San dengan darah menetes dari tangannya. Tatapan mereka segera menatap pemuda berjubah hitam itu dengan heran. Tidak ada yang menyangka orang ini dapat menerima pukulan menakutkan dari Yun San sebelumnya dan juga menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh Yun San. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran yang kacau juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat ke arah Yun San, yang menunjukkan tangan gemetar dan ekspresi air gelap. Meskipun mereka selalu memiliki kepercayaan pada Xiao Yan, hati mereka masih bergetar tanpa sadar ketika mereka secara pribadi menyaksikan Xiao Yan menerima serangan menakutkan yang dapat melukai serius bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Yun di panggung pernikahan juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak terbunuh oleh serangan Yun San. Namun, emosi yang rumit melintas di wajahnya yang cantik ketika dia melihat darah menetes dari tangan Yun San. Dia tidak ingin melihat Xiao Yan mati di tangan Yun San, tapi dia juga tidak ingin melihat Yun San dibunuh oleh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menunggu dengan tenang akhir dari pertempuran di bawah ini. Dasar anak nakal, sungguh tak terduga bahwa nenek moyang ini masih meremehkanmu. Pada akhirnya, ekspresi Yun San suram saat tangannya mengusap jubahnya dan mengeluarkan darah segar di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang auranya agak lamban. Dia berbicara dengan suara yang padat. Sepertinya teknik Do sebelumnya adalah kelas yang cukup tinggi kan? Doki yang dibutuhkannya juga harus sangat bagus. Berapa kali arus Anda dapat menggunakannya? Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia berkata dengan lemah, "Cukup untuk memberitahumu apa yang disebut luka serius." "Apakah begitu?" Yun San tertawa dengan sikap dingin dan kelam sambil berkata,
teknik domu sebelumnya mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan aku tidak berani anggap remeh. Namun, saya khawatir itu masih sedikit kurang jika Anda ingin mengandalkannya untuk membunuh Do Zong. Xiao Yan menyipitkan matanya, tinjunya juga perlahan mengencang. Meski kata-kata Yun San memang membuat orang jengkel, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan segel gunung terbuka ini, yang tidak begitu dia kenal, untuk menetralkan serangan Yun San yang sangat kuat juga sudah cukup luar biasa, kecuali Yun San hanya berdiri di sana dan dengan paksa menerima pukulan tanpa pertahanan apapun, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali jalan kemungkinan akan sangat sulit. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan tatapannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu panas yang luar biasa. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun, mereka masih mempertahankan keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka masih mengalami kesulitan yang menyebabkan pihak lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasinya, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki sedikit keuntungan, tetapi Xiao Yan, yang dengan jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, daya tahan Yao Lao jauh lebih rendah daripada seorang elit Do Zong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Oleh karena itu, kebuntuan semacam ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan Yao Lao. Setelah pelindung Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah, sepertinya perubahan besar akan muncul dalam pertempuran ini. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan pertempuran. Dia sekali lagi melihat ke medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Sering ada beberapa ahli yang jatuh darinya dengan luka serius, berakhir dengan nasib yang tidak diketahui. Sekte Mystic Cloud dapat dikatakan telah mengirim semua elit mereka saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lain di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Dia menghela nafas lega, beruntung mereka berada dalam situasi yang menguntungkan dalam pertukaran antara ahli tingkat atas ini. Kemungkinan jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka akan bisa mengalahkan lawan mereka. Pada saat itu, begitu Hai Bodong dan para ahli lainnya berhasil membebaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai menstabilkan dirinya sendiri. Selama pergerakan pandangannya, Xiao Yan juga melirik ke area di bawah Mystic Cloud Mountain. Ada suara samar pembunuhan yang dikirim dari sana. Sepertinya 100.000 tentara kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah memulai serangan mereka. Saat ini, pembunuhan dan pertempuran telah meletus di hampir dari setiap tempat di Mystic Cloud Mountain. Sekte ini, yang biasanya sunyi, sekarang seluruhnya diliputi badai yang sangat berdarah. Tatapan Xiao Yan menyapu sekali sebelum ditarik dengan cepat. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan matanya berkedip saat dia melihat ke arah Yun San di depannya, yang menunjukkan senyum buas di sudut mulutnya. Xiao Yan menurunkan pandangannya sedikit dan melirik cincin putih padat di jarinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu di dalam hatinya, Xiao Yan mengatupkan giginya dengan keras. Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yun San. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Douki kelelahan oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari kombinasi dua jenis api surgawi, tidak kurang dari menggunakan Open Mountain Seal. Douki yang diperlukan untuk penggabungan tiga jenis api surgawi secara alami meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu,
saat ini dia perlu keluar semua dan memungkinkan Doqi di dalam tubuhnya untuk dipertahankan pada kondisi terisi. Xiao Yan menelan pil obat itu ke perutnya, tetapi tidak mengalihkan perhatiannya untuk memperbaikinya, karena memiliki Heavenly Flame, seperti Glazed Lotus Core Flame, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi akan secara otomatis memperbaiki mereka. Akhirnya, mereka akan berubah menjadi Doqi paling murni yang akan mengalir ke pembuluh darahnya yang luas. Wajah Yun San berkedut sedikit saat dia melihat bagaimana Xiao Yan memakan pil obat dengan liar. Meskipun dia adalah seorang elit Douzong, pil obat yang dia simpan secara alami tidak akan melebihi koleksi kaya Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Doqi Xiao Yan yang kelelahan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Tentu saja, secara alami tidak mungkin bagi Yun San dengan bodohnya menunggu Xiao Yan memulihkan Doqi-nya. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan segera muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang aneh. Tangannya menebas tenggorokan Xiao Yan. Di bawah penutup Doqi yang berwarna hijau tua itu, kukunya tidak lebih lemah dari bilah tajam. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke belakang dan tangan Yun San dekat dengan leher Xiao Yan saat mengiris udara. Angin dingin yang pekat menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat tubuhnya bersandar. Tubuhnya langsung kabur. Saat dia melakukannya, dia menjentikkan jarinya dan penguasa Suan berat menyala dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa dan penguasa berat itu membawa kekuatan ganas yang ditembakkan ke arah Yun San yang ingin mengejar. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yun San berhenti. Dia dengan kejam menghancurkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Xiao Yan bergetar tepat saat Yun San mengirim penguasa berat itu terbang. Cincin berwarna putih pekat pecah dan sekelompok api putih pekat yang ganas dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merobek Glazed Lotus Core Flame. Pada saat yang sama dia melihat nyala api putih yang pekat muncul. Yang pertama berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan yang tak terlihat. Segera setelah itu, Xiao Yan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu dan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame ditekan ke dalam kumpulan api berwarna putih yang pekat. Ruang di sekitar Xiao Yan mulai bergetar ketika 3 jenis api surgawi melakukan kontak. Ekspresi Yun San berubah drastis saat melihat ulah Xiao Yan. Dia bisa merasakan 3 api berwarna berbeda di depan Xiao Yan mendapatkan energi yang sangat menakutkan. Tubuh Yun San langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan menakutkan dari Xiao Yan ini. Jika tidak, Yun San, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang melesat, juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak. Kedua tangannya dengan erat memegang kumpulan 3 api berwarna berbeda, yang dengan cepat bercampur, saat tubuhnya dengan cepat mundur. Selain menghindari, Xiao Yan juga menjentikkan jarinya dan beberapa botol giok tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Ada teratai api seukuran telapak tangan di dalam masing-masing botol giok. Bang, 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 bang. Botol batu giok itu terbang keluar dan segera mengeluarkan suara berderak ledakan yang kacau, seperti petasan, di tempat yang tidak jauh dari Yun San. Meskipun teratai api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yun San, mereka memang mampu memperlambat kecepatan pengejarannya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghentikan sikap melarikan diri dari jarak dekat ketika Yun San menerobos ledakan teratai api yang tak henti-hentinya. Tatapan Yun San perlahan bergeser dari wajah Xiao Yan yang pucat dan lemah yang membawa kesungguhan sebelum akhirnya berhenti di tangannya. Pada saat ini, Yun San tiba-tiba mengecilkan matanya. Xiao Yan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya ke udara. Wajahnya pucat putih saat napasnya menjadi sangat lelah.
Sebuah kaki teratai api dengan lebar 3 warna berbeda dengan lembut mengambang di atas telapak tangannya. Energi yang sangat liar dan keras perlahan merembes keluar, menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang hadir. Ekspresi Yun San segera menjadi jelek ketika tatapannya menyapu 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api aneh itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang tidak biasa. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan serangan sekuat itu dengan kekuatannya? Yun San dengan marah meraung di dalam hatinya. Sosok yang menyerang ke depan segera berhenti sebelum tubuhnya dengan cepat bergegas mundur. Doki hijau tua yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya seperti arus deras ketika dia bergegas pergi. Rambutnya berdiri tegak, tampak seperti disetrum. Dalam sekejap, doki yang kuat itu membentuk tornado berwarna hijau yang tingginya lebih dari 100 kaki di langit. Tubuhnya tertutupi oleh tornado itu. Banyak tatapan di tanah terbuka memandang Yun San yang berhasil mengandalkan dokinya yang kuat untuk menggumpalkan tornado besar dalam waktu singkat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersiul pujian, dia memang layak menjadi ahli di kelas Douzong. Keterampilan ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditampilkan oleh satupun elit Do Huang. Tornado besar berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Yun San, mendesing saat berputar dengan kecepatan tinggi. Angin kencang bertiup kencang dan meniup cukup banyak orang di bawah hingga mereka berjatuhan ke segala arah. Beberapa orang yang lebih lemah akhirnya bergerak mundur terus-menerus sebelum akhirnya didorong ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat tornado besar yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Kekuatan seperti alam yang menakutkan seperti ini dipanggil menggunakan kekuatan Yun San sendiri. Itu memang menakutkan. Angin liar bersiul mengamuk di langit di atas Misty Cloud Mountain. Lautan pepohonan di pegunungan itu mulai tiba-tiba bergoyang bersama angin. Gelombang ombak pohon berwarna hijau muncul dari tengah sebelum membentuk bentuk melingkar yang menyapu ke segala arah. Xiao Yan juga kaget saat melihat Yun San tiba-tiba membuat keributan besar. Senyum dingin segera muncul di wajah putih pucatnya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ketiga teratai api berwarna berbeda yang tergantung di tangannya. Jenis Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi ini tidak mencapai tahap yang sempurna selama periode waktu yang singkat ini. Namun, dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia hampir tidak bisa mempertahankannya pada keseimbangan. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan 2 teratai api surgawi di masa lalu. Hanya dengan menggabungkan 3 jenis api surgawi hampir menghabiskan semua doki Xiao Yan ke titik di mana bahkan kekuatan spiritualnya mulai sedikit mengering. 3 teratai api berwarna mungkin memiliki kekuatan yang mengesankan, itu juga membutuhkan jumlah yang menakutkan untuk dibentuk. Jadi, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankan 3 jenis api surgawi pada keseimbangan dengan semua kekuatannya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Kekuatan robek yang dipancarkan dari dalam masih menyebabkan tubuh Xiao Yan bergoyang sedikit meskipun dia berada cukup jauh. Tentu saja, ini secara alami juga karena tubuhnya menjadi sangat lelah setelah dengan paksa menggabungkan 3 jenis api surgawi. Sayap hijau kehitaman di punggung Xiao Yan menjadi jauh lebih tipis saat ini. Semua ini membuktikan bahwa pada saat ini, Xiao Yan benar-benar kehabisan tenaga. Meskipun demikian, teratai api yang dipegang di tangannya yang berisi energi menakutkan yang tidak biasa menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Yun San takut mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuatnya.
Dia takut jika teratai api menyerang, dia akan menjadi orang pertama yang binasa di bawah api itu. 3 teratai api berwarna berbeda perlahan berputar di atas tangan Xiao Yan, meminjam periode istirahat sesaat ini. Metode Ki api mantra dalam tubuh Xiao Yan juga mulai buru-buru menyerap sebagian energi alam. Setelah itu bekerja dengan kekuatan obat yang belum sepenuhnya dicerna di dalam tubuhnya. Energi itu dengan cepat disempurnakan sebelum akhirnya berubah menjadi Dou Qi murni yang mengalir dalam jalur Qi-nya yang abis. Xiao Yan menggunakan celah di mana Dou Qi di tubuhnya pulih saat dia membawa pandangan dengan pemikiran yang dalam dan menyapu medan pertempuran tempat Yao Lao dan pelindung Wu berada. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang. Meskipun tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Dou Qi, kekuatan spiritual yang agung itu tidak kalah dengan kekuatan Dou Qi. Selain itu tanpa bentuk atau warna dan serangannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Tentu saja, serangan kekuatan spiritual biasa akan memiliki kekuatan yang sangat berkurang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika digunakan melawan seorang ahli dari Hall of Souls. Namun, Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Berada dalam kepemilikan Bon Chilling Flame, tidak hanya dia tidak perlu takut dengan serangan berantai aneh dari pelindung Wu, tetapi efek khusus dari Heavenly Flame juga menyebabkan pelindung Wu itu tampak sangat menderita ketika menghadapinya. Kabut hitam yang menyebar ke seluruh tubuhnya berulang kali berfluktuasi di bawah suhu yang tidak biasa yang tampak panas dan dingin. Pelindung Wu itu dengan jelas muncul seolah-olah dia tidak mengharapkan kekuatan Yao Lao. Setelah mengejar tubuh spiritual selama bertahun-tahun, dia jarang gagal. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika mereka hidup, begitu mereka kehilangan tubuh fisik mereka akan tampak seperti harimau ganas yang kehilangan taring mereka di mata Hall of Souls mereka. Tubuh spiritual ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalami kesulitan untuk menganggap serius tubuh spiritual tersebut. Kali ini, dia akhirnya membayar harga yang lumayan karena meremehkannya. Serangan yang digunakan Yao Lao semuanya merupakan gerakan yang fatal. Serangannya terampil dan ganas. Di bawah kendalinya yang hampir sempurna, Bon Chilling Flame menyebabkan pelindung Wu mengalami masalah dalam melacaknya. Bahkan ada beberapa kali ketika api surgawi mendekatinya. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, kemungkinan Bon Chilling Flame akan menyerang tubuhnya dan dengan kuat menghancurkannya sebelumnya. Namun, meskipun dia terkadang bisa menghindari serangan itu, pelindung Wu mengalami kerugian yang lebih besar setelah serangan Yao Lao yang semakin tajam. Pada akhirnya, ia sebenarnya hanya mampu bertahan dan tidak bisa lagi membagi perhatiannya untuk melancarkan serangan balik ke arah Yao Lao. Hati pelindung Wu dipenuhi dengan amarah dari penghinaan dalam menghadapi situasi di mana dia menjadi semakin tidak diuntungkan. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa dalam keadaan yang begitu menyedihkan setelah menangkap tubuh spiritual selama bertahun-tahun ini. Jika ini harus dikirim kembali ke Hall of Souls, kemungkinan orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan mengomel masalah ini. Pemimpin aula mungkin benar-benar akhirnya melepaskan posisi pelindungnya dalam intoleransi. Dia benar-benar akan sengsara seperti itu. Pelindung Wu mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 rantai hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan segera menembus ke arah Yao Lao dari segala arah. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Xiao Yan meletakkan batu besar yang tergantung di hatinya setelah melihat bahwa Yao Lao telah berhasil menang dalam pertempuran.
dia mengangkat pandangannya dan menempatkan pikirannya sepenuhnya pada tornado besar berwarna hijau yang menggumpal di kejauhan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh orang tua Yun San ini dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Sayap hijau kehitaman yang agak ilusi di punggung Xiao Yan mengepakkan sedikit, menangguhkan tubuh Xiao Yan dengan mantap di langit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan 3 teratai api berwarna berbeda perlahan terangkat di depan banyak tatapan yang berfokus padanya di tanah terbuka. Yun San, yang tubuhnya tersembunyi di dalam tornado besar, melihat tindakan Xiao Yan di kejauhan dan merasakan jantungnya sedikit menegang. Dia mengeluarkan teriakan rendah di dalam hatinya dan semua doqi yang melonjak di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam. Xiao Yan menggelengkan kepalanya yang agak pusing karena kelelahan yang berlebihan dari kekuatan spiritualnya. Dia diam-diam tersentak di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia bisa mengandalkan flame mantra untuk memulihkan doqinya yang kelelahan, tetapi dia hanya bisa perlahan memulihkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak dengan cepat menghabisi Yun San hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang akhirnya jatuh pingsan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat kilatan kejam melintas melalui penglihatan Xiao Yan yang agak kabur. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Setelah perubahan segel di tangan Xiao Yan, 3 teratai api berwarna berbeda yang tergantung di depan Xiao Yan segera melepaskan cahaya kuat 3 warna yang mencolok saat tergantung di langit seperti matahari yang cerah. Pergilah, Xiao Yan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba menjerit keras. 3 nyala teratai berwarna berbeda yang perlahan berputar segera berubah menjadi sinar cahaya kabur yang keluar dengan cara seperti kilat ketika teriakannya terdengar. Meskipun teratai api mengandung energi yang agung, menakutkan, liar, dan keras, namun sangat sunyi ketika menembus udara, itu bahkan tidak menyebabkan riak energi sedikit pun. Namun, cara yang benar-benar sunyi inilah yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati orang-orang. Mata Yun Yun, saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan, tetap tidak berkedip saat dia melihat sosok cahaya kabur yang melintas di langit. Meskipun doqinya disegel, persepsinya sebagai Do Huang masih ada. Karenanya, dia merasakan sedikit energi menakutkan di dalam teratai api itu. Beberapa kepanikan dan kegelisahan segera melonjak ke wajahnya yang cantik, tangannya yang halus seperti giok terkepal erat di dalam hatinya. Dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan dan Yun San telah menggunakan gerakan membunuh mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, kemungkinan terjadi ketika pemenang pertarungan ini akan ditentukan. Teratai api melesat di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi. Akhirnya, itu seperti bintang jatuh kecil karena bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan cara yang gila. Ukuran teratai api yang kecil berada pada skala yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tornado yang sangat besar itu. Tabrakan itu seperti burung yang menabrak tembok gunung, tindakan yang tidak akan menyebabkan yang terakhir gemetar bahkan sedikit pun. Namun, tidak semuanya bisa dinilai dari ukurannya. Teratai api bertabrakan langsung dengan tornado besar dan suara dingin yang acuh tak acuh segera bergema di langit seperti guntur. Suara itu bergema di langit. Segera setelah itu, kembang api 3 warna tiba-tiba meletus di tornado. Ledakan mengejutkan yang cukup untuk membuat seseorang benar-benar tuli tiba-tiba bergema di langit. Ledakan bergema di langit. Badai energi yang sangat menakutkan langsung menyapu dari titik di mana tornado dan teratai api bertabrakan, itu segera menyebar dalam radius 100 meter. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan pelindung Wu, yang terlibat dalam pertarungan putus asa, menjadi sangat terkejut.
mata mereka menunjukkan kengerian dan keheranan saat mereka tiba-tiba menoleh. Sungguh tak terduga bahwa Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan 3 jenis Heavenly Flame, akan memiliki kekuatan yang sebenarnya menakutkan ini. Tuhan, keterampilan Do mengerikan macam apa yang diciptakan anak kecil ini? Ledakan seperti guntur bergema di langit. Gelombang api 3 warna dan warna hijau tua Do Qi bercampur satu sama lain di seluruh langit. Akhirnya, mereka bertindak seperti ombak laut yang bergolak saat mereka menyapu ke segala arah. Menyapu gelombang api yang menakutkan ke segala arah mempengaruhi medan pertempuran yang kacau di langit yang jauh. Mereka yang merespons dengan cepat berhasil melarikan diri dari bahaya, tetapi mereka yang sedikit lebih lambat dihantam oleh gelombang api. Segera, dada mereka sepertinya menerima pukulan keras seperti palu dan seteguk darah merah cerah segar yang membawa panas keluar. Darah dengan cepat menguap di bawah suhu tinggi dari gelombang api. Sinar matahari yang tersebar dari langit juga telah lenyap pada saat ini. Gelombang api 4 warna tampak seperti lapisan awan gelap yang menutupi langit di atas Misty Cloud Mountain. Bahkan sinar matahari kesulitan menembus lapisan awan api yang tebal ini. Gelombang api membawa energi menakutkan yang menyapu langit secara horizontal. Dengan pengecualian sejumlah kecil orang, para ahli yang tersisa dengan putus asa turun, takut berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika mereka dinodai oleh gelombang api itu. Awan merah api menyelimuti langit, memantulkan cahaya merah tua yang terpantul pada banyak wajah tercengang di tanah terbuka. Sesaat kemudian, suara ludah yang ditelan berulang kali terdengar. Tangan gemetar beberapa orang menyeka keringat dingin di dahi mereka di depan kekuatan menakutkan ini, yang hampir bisa dibandingkan dengan alam, bahkan menyebabkan para ahli di kelas Dowang merasa sangat kecil dan lemah. Kekuatan semacam ini jauh dari apa yang seseorang dari kelas mereka dapat bersaing. Hai Bodong dan yang lainnya bergegas turun dari langit dan mendarat di atas pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Gelombang api energi menakutkan yang menyapu beberapa saat yang lalu telah membuat mereka lengah. Namun, beruntung kekuatan mereka yang sebenarnya cukup besar. Karenanya, mereka tidak menerima banyak luka serius meski terlihat menyedihkan. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan diri mereka, saling memandang sebelum membuka mulut untuk memeriksa orang lain. Hai Bodong tertawa getir. Tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, pihak mereka setidaknya kehilangan 3 ahli Dowang meskipun mereka telah berhasil menyebabkan Misty Cloud Sect kehilangan beberapa sesepuh. Intensitas pertempuran besar ini jauh melebihi harapan semua orang. Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai yang tua itu memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka saat semua orang menghitung. Ini karena sebagian besar dari sedikit Dowang yang sayangnya hilang adalah bawahan mereka. Sekte Misty Cloud sialan ini, ketiga orang itu bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatupkan gigi dan diam-diam mengutuk. Ahli Dowang ini bukanlah orang yang bisa mereka rawat secara acak. Hilangnya beberapa dari mereka cukup untuk menyebabkan daging mereka merasakan sakit yang luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat, namun matanya memiliki panas yang tidak biasa di dalam. Dari kelihatannya, pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal, tapi itu sesuai dengan seleranya. Berdasarkan sudut pandangnya, seseorang harus menjalani kehidupan yang penuh dengan stimulasi. Perasaan hemat dari akademi jauh dari mampu memuaskan hati kecanduan pertempurannya. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala saat mendengar ini. Wajah keduanya juga tidak terlalu bagus. Masing-masing memiliki beberapa luka di tubuh mereka, tetapi ini tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu, tapi orang ini benar-benar menyembunyikan banyak kekuatan. Meskipun saya sudah sangat memikirkannya,
Saya masih tidak menyangka dia bisa bertarung dengan seorang elit Dou Zong. Harus diketahui bahwa kekuatan orang ini hanya berada di puncak kelas Dou Wang. Jika masalah di sini akan dikirim kembali ke Akademi Dalam, kemungkinan bahkan penatua pertama Su Qian akan sangat terkejut. Kata-kata Lin Xiuya dan Liu Qing mengandung perasaan tidak berdaya. Tampaknya kesulitan mereka melebihi Xiao Yan telah tumbuh dengan jumlah yang tidak terbatas. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup dalam gelombang api itu. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri dari beberapa keterampilan Dou yang dia gunakan. Mata seperti permata Ziyan melihat ke arah awan api tebal yang menutupi langit. Dia mengatupkan giginya. Meskipun dia telah berbicara dengan cara ini, masih ada kekhawatiran di wajah kecilnya. Lin Yan dan yang lainnya mengangkat kepala. Tatapan mereka melihat pada lapisan awan tebal yang secara samar-samar mengungkapkan 3 pancaran warna yang berbeda. Mereka sedikit mengernyit dan merasa agak tidak nyaman di dalam hati mereka. Lawan yang dihadapi orang ini adalah elit sejati Dou Zong. Selama Hai Bodong dan yang lainnya berkumpul bersama, sesepuh dari Mystic Cloud Sekte juga muncul di panggung pernikahan di lapangan terbuka. Mereka saling memandang penampilan menyedihkan satu sama lain dan wajah mereka menjadi jauh lebih buruk ketika mereka menemukan bahwa mereka kehilangan 1/4 dari orang yang hadir sebelum pertarungan. Yun Yun, yang berada di sekitar panggung pernikahan, merasakan hatinya tenggelam dengan hebat ketika dia melihat berkurangnya jumlah sesepuh Mystic Cloud Sekte yang muncul. Sungguh tidak terduga bahwa kerugian Mystic Cloud Sect akan menjadi separah ini. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah Yun San masih hidup di dalam awan api di langit. Meskipun semua orang tahu kekuatan besar dari seorang elit Dou Zong, semua orang jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam 3 teratai api berwarna yang telah dilepaskan Xiao Yan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat jelas tentang kekuatan Yun San, mereka masih dipenuhi ketidakpastian. Semua sesepuh menunjukkan wajah yang sama tidak pasti saat mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tanpa sadar menatap Yun Yun di bawah. Meskipun Yun Yun telah dicopot dari posisinya sebagai pemimpin sekte selama beberapa tahun ini, dia masih seseorang yang telah menjadi pemimpin sekte untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, reputasi Yun Yun dalam Mystic Cloud Sekte setidaknya bisa menjadi yang kedua meskipun tidak sebanding dengan Yun San. Sekarang tidak pasti apakah Yun San hidup atau mati. Sesepuh ini secara alami menganggap Yun Yun sebagai orang yang bertanggung jawab. Yun Yun tidak peduli dengan tatapan semua sesepuh. Dia jelas tahu situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi Mystic Cloud Sekte saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah situasi bertahan hidup atau mati. Sementara semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke awan api dengan ketebalan yang tidak diketahui di langit, bagian dari awan api tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. 2 sosok manusia segera bergegas maju dengan satu di depan dan satu lagi di belakang. Kedua sosok manusia yang tiba-tiba muncul secara alami menarik semua mata yang hadir saat mereka melakukannya. Namun, setelah semua orang melihat dengan jelas, mereka menyadari bahwa keduanya bukanlah Xiao Yan dan Yun San tetapi pelindung Wu dan Yao Lao. Tubuh kedua orang itu turun cukup banyak setelah dipaksa keluar dari awan api sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sangat berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh pelindung Yun telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya naik dan turun dengan intens dan suara terengah-engah yang berat berulang kali terdengar. Jubah besar berwarna hitam menutupi seluruh tubuhnya dan cahaya merah tua yang samar terlihat di wajahnya yang hitam pekat. Kondisi pelindung Wu mungkin tidak bagus, tapi tubuh ilusi Yao Lao di sisi berlawanan juga menjadi jauh lebih kurus. Wajahnya juga tampak jauh lebih tua,
Jelas, dua orang dari sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Hasil dari pertempuran sengit itu sepertinya keduanya berakhir dengan luka serius. Ceka, orang tua, tidak disangka kau masih sekeras ini meskipun tidak memiliki tubuh. Kamu benar-benar layak menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Jubah berwarna hitam itu sedikit bergetar saat pelindung Yun tertawa dengan cara yang aneh. Suaranya sedikit terengah-engah. Tidak mudah mengambil semangat diriku yang dulu ini. Yao Lao tertawa dingin. Cahaya merah tua di bawah jubah berwarna hitam menjadi lebih pekat setelah mendengar ini. Suara yang agak rendah dan dalam seram perlahan-lahan keluar. Begitukah? Apakah menurut Anda begitu mudah menangani pelindung ini? Hari ini, saya pasti akan menangkap Anda dan kembali ke Hall of Souls, bahkan jika saya harus membayar harga yang lumayan untuk itu. Ceka, pemimpin aula sangat tertarik dengan jiwamu. Mata Yao Lao tanpa sadar menyipit ketika dia mendengar kesuraman yang tidak biasa dalam kata-kata pelindung Wu. Kegelisahan juga mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu sangat sedikit tentang monster ini dari Hall of Souls, namun dia tidak menyadari taktik akhir apa yang mereka gunakan. Awan api tebal di udara tiba-tiba berdesir saat pikiran ini berputar di dalam hati Yao Lao. Pusaran besar muncul dan pusaran itu mulai berputar, mengikuti peningkatan intensitas rotasi. Awan api yang menyebar mulai menunjukkan gangguan seperti semburan. Dua suara embusan kecil tiba-tiba muncul saat pusaran mencapai kecepatan rotasi tertentu. Dua sosok manusia segera dimuntahkan dengan keras oleh sampah seperti pusaran itu. Munculnya dua sosok manusia segera menyebabkan semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menghela nafas lega ketika pandangan mereka menyapu kedua orang itu. Jelas, kedua orang ini adalah karakter utama dari medan pertempuran itu, Xiao Yan dan Yun San. Kedua sosok manusia itu jatuh ke tanah setelah diludahi oleh awan api. Dari penampilan-penampilan mereka, kedua orang itu sepertinya telah turun ke kondisi tidak sadar selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Selama waktu semua orang terpana, sesosok manusia yang berada di belakang tiba-tiba bergetar. Matanya yang tertutup rapat juga perlahan terbuka di tengah angin yang berputar di sisi telinganya. Orang itu sudah bangun. Siapa dia? Sosok manusia yang bangun mengendalikan tubuhnya yang turun segera menarik perhatian banyak orang di tanah terbuka. Banyak seruan segera terdengar. Sosok manusia yang terbangun tidak peduli dengan seruan yang disampaikan oleh orang-orang di bawah. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok melonjak dan muncul dari punggungnya. Xiao Yan itu Xiao Yan. Sayap api yang familiar segera mengungkapkan identitas sosok manusia. Segera, banyak seruan dan sorak-sorai terdengar di lapangan terbuka. Saat sayap api giok di punggungnya muncul, Xiao Yan tiba-tiba menyerbu ke arah Yun San yang berulang kali turun di bawah. Doki kecil yang tersisa di dalam tubuhnya benar-benar ditarik keluar sebelum dililitkan di sekitar tinjunya yang dengan kejam dia hancurkan ke bawah. Dia jelas mengerti bahwa meskipun kekuatan luar biasa besar yang dimiliki oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari penggabungan tiga api surgawi, masih akan cukup sulit bagi seseorang untuk membunuh seorang elit Douzong hanya dengan mengandalkan ini. Oleh karena itu, ia harus mengambil kesempatan ketika tubuh internal Yun San lemah untuk mengalahkannya ketika ia jatuh. Jika tidak, begitu Yun San pulih bahkan sedikit, orang yang menutup matanya sambil menunggu kematian adalah Xiao Yan sebagai gantinya. Tindakan Xiao Yan ini sekali lagi menimbulkan seruan yang tak terhitung jumlahnya dari lapangan terbuka. Siapapun dapat mengetahui bahwa pertahanan Yun San berada pada titik terlemahnya saat ini. Jika dia menerima pukulan berat sekarang, dia pasti akan mati atau menjadi cacat.
Xiao Yan dengan cepat bergegas ke depan Yun San di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang liar. Pada saat ini, yang terakhir mampu membuka matanya dan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, teror akhirnya tanpa sadar menyebar dari hatinya saat melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini, akhirnya senyum sinis di sudut mulut Xiao Yan juga semakin lebar saat dia melihat keterkejutan dan teror yang melonjak di wajah Yun San. Suara lemah dikirim ke telinga Yun San, "Anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu bahwa aku pasti akan membuatmu menyesal telah mengizinkanku melarikan diri pada nafas terakhirku. Xiao Yan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membalas semuanya untukmu." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Doqi di dalam tubuhnya dengan gila mengikuti nadinya dan melonjak ke tinjunya. Akhirnya, itu menghancurkan hati Yun San dengan kejam. Itu baru saja akan mengenai targetnya ketika tangisan wanita yang tajam tiba-tiba terdengar dari tanah terbuka di bawah. "Xiao Yan, jangan!" Suara yang akrab itu menyebabkan tinju Xiao Yan berhenti. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke bawah dan segera melihat wajah putih pucat Yun Yun yang dipenuhi dengan permohonan. Keadaan pikiran Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai bergetar sedikit ketika dia melihat wajah putih pucat yang ditutupi dengan ekspresi memohon. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata dan tindakan wanita ini. Waktu di seluruh langit tampak terhenti pada saat ini. Banyak sekali tatapan yang menatap tajam pada pemuda di langit itu tanpa berkedip. Tindakan selanjutnya akan menentukan nasib Misty Cloud Sect. Tinju Hai Bodong dan yang lainnya terkepal erat. Mereka hampir tanpa sadar merasa ingin melompat di tempat saat mereka melihat pukulan Xiao Yan dihentikan oleh teriakan tajam Yun Yun. Selama dia dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan mereka ini di mana mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya menatap dengan mata besar di tengah langit yang sunyi ini. Napas mereka berangsur-angsur menjadi kasar dan wajah mereka benar-benar memerah karena kecemasan di hati mereka. Pembuluh darah di tangan mereka berdenyut, tampak sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun pada saat ini meskipun ada kecemasan yang tidak biasa di hati mereka. Mereka hanya bisa mengaum dengan sekuat tenaga di dalam hati mereka. Sebagian besar faksi telah mempertaruhkan seluruh klan mereka dalam pertempuran besar hari ini. Niscaya mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika menang. Namun, jika mereka kalah sial, mereka benar-benar harus menghadapi bahaya kehancuran klan mereka. Namun, yang disebut kemenangan ini semuanya ditentukan oleh satu pukulan oleh Xiao Yan ini. Mereka akan memenangkan taruhan jika pukulannya jatuh. Mereka akan kalah jika pukulan itu ditarik. Selain itu, begitu Yun San berhasil mengatur napas setelah saat ini, perubahan besar yang mengejutkan mungkin terjadi dalam pertempuran berikutnya. Tatapan Yao Lao di langit yang jaraknya cukup dekat juga terfokus pada Xiao Yan, yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak bersuara untuk memotongnya. Yao Lao tahu bahwa pemuda ini, yang dia lihat saat tumbuh dewasa, tidak akan mengecewakannya. Langit sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai emosi melintasi satu sama lain di langit. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar hari ini. Tatapan rendah Xiao Yan berhenti di wajah putih pucat Yun Yun yang menyedihkan. Kelembutan instan muncul di matanya pada saat itu. Transformasi kilatan di mata Xiao Yan jelas terserap ke mata Yun Yun. Pucat di wajahnya segera menjadi lebih redup. Dia tahu bahwa dengan berbicara dan menyela Xiao Yan pada saat ini,
Dia sedikit kasar dan tidak masuk akal tanpa memperhatikan perasaan pihak lain. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah anggota dari Mystic Cloud Sect. Yun San adalah gurunya yang secara pribadi merawatnya. Meskipun tindakan Yun San beberapa tahun ini menyebabkan hubungan mereka sangat pudar, ini tidak cukup menjadi alasan bagi Yun Yun untuk secara pribadi menyaksikan Yun San dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba menarik pandangannya saat pucat di wajah Yun Yun menjadi sedikit redup, kelembutan di matanya langsung menghilang. Menggantinya adalah kebencian yang sangat padat dan niat membunuh. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh Yun San, bahkan jika orang ini adalah Yun Yun, yang memiliki hubungan yang rumit dengannya. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus membayar hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Setiap orang bisa melupakan tentang melarikan diri darinya. Suara acuh tak acuh dengan lembut dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebelum melayang di seluruh tanah terbuka. Wajah Yun Yun yang agak kurang pucat langsung berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh cantiknya bergetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah suara lembutnya terdengar. Tinju yang berhenti karena teriakan tajam Yun Yun sebelumnya tiba-tiba bergetar. Segera, itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa dalam Xiao Yan dan dengan keras menghantam tempat di dada Yun San di mana hatinya berada di depan banyak mata yang terkejut dan gembira. Ledakan terdengar, suara rendah, dalam teredam muncul di langit saat tinju melakukan kontak, menyebabkan hati orang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan keras bersamanya. Tinju itu ditempelkan ke dada di depan mata ketakutan Yun San. Segera, kekuatan yang kuat melonjak secara eksplosif seperti air banjir. Suara yang dalam muncul dan gelombang suara retak tulang dengan cepat muncul. Kali ini, itu tidak berasal dari tubuh Yun San tetapi dari tinju Xiao Yan yang buas, yang matanya menunjukkan kegilaan. Karena kekuatan pukulan ini terlalu besar, kekuatan reaksi telah menyebabkan tulang di tangan Xiao Yan mengungkapkan beberapa garis retak. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang meninggal. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur saudara kedua saya menyusut. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan kakak laki-lakiku menjadi lumpuh. Xiao Yan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Matanya berdarah tepat saat tinjunya menari sekali lagi. Segera, dia dengan kejam menghancurkannya di Yun San seperti orang gila. Raungan marah terdengar satu demi satu setiap kali tinjunya menari. Gruk, 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 dada Yun San jelas sedikit penyok ke dalam setelah serangan gila oleh Xiao Yan ini. Kemerahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar yang berisi beberapa organ internal yang terfragmentasi dengan liar dilemparkan. Sekarat tubuh Xiao Yan di depannya dengan darah segar. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikannya saat tinjunya berulang kali dan dengan marah menghancurkannya. Sikap seperti orang gila itu dipenuhi dengan rasa dingin. Wajah cantik Yun Yun benar-benar tidak memiliki warna darah apapun saat dia melihat Yun San yang jatuh dengan cepat dari langit serta Xiao Yan yang tampaknya gila di atasnya. Lututnya menjadi lemah saat dia akhirnya duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Tangannya yang halus menutupi banyak suara menelan yang menyakitkan yang dikeluarkan mulutnya. Dia bisa tahu sejauh mana kebencian Xiao Yan telah mencapai dari raungan tajam dan keras yang dipancarkan darinya. Kebencian semacam ini hanya bisa dicuci dengan darah segar. Seluruh tempat terdiam dalam menghadapi serangan gila Xiao Yan dan tanda-tanda kehidupan yang menghilang dengan cepat dari Yun San yang jatuh. Hanya suara menelan ludah paksa Yun Yun yang bergema di tanah terbuka. Hai bodong, Jia Xingtian,
dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat tinju Xiaoyan yang berisi amarah serta niat membunuh menyerang tubuh Yun San. Mereka duduk di puncak pohon, kegelisahan dari sebelumnya hampir membuat mereka roboh. Anak kecil ini sepertinya dia sudah cukup menderita selama keduanya. Anjing tua Yun San ini bisa dikatakan sedang menuai apa yang telah dia tabur. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang mengeluarkan raungan amarah. Hari ini, tampaknya nama Misty Cloud Sekte akan dihapus dari Kekaisaran Magia. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Meskipun Misty Cloud Sekte besar dan kuat di masa lalu, mereka telah menjadi faksi yang kacau dari pemain yang sangat jatuh. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yun San yang sudah cekung. Tubuh Xiaoyan bergoyang dan api teratai hijau giok memucat. Tangan kanannya diturunkan dan melengkung menjadi busur aneh. Serangan gila itu sebelumnya telah mengakibatkan retakan pada tulang Xiaoyan menyebar. Tulang tinjunya bergetar sampai retak secara signifikan. Wajah Yun San berlumuran darah segar. Dia perlahan menutup matanya karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar dan gila yang dia hadapi adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kematian Yun San terlepas dari betapa gilanya seseorang menyerang. Xiaoyan menatap tajam ke arah Yun San yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Ini menyebabkan hati Xiaoyan yang terkatup rapat menjadi rileks. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Bahkan seseorang seperti Yun San harus menghindari menabrak permukaan yang begitu keras. Sebuah bayangan melintas di langit dan menarik Xiaoyan tepat saat yang terakhir hendak menyentuh tanah. Pemandangan kabur Xiaoyan menyapu area di depannya. Dia melihat wajah tua yang akrab itu dan tersenyum lemah. Suaranya begitu lembut hingga tidak terdengar. Guru saya telah berhasil. Yao Lao dengan lembut menghela nafas saat melihat senyum lemah di wajah berlumuran darah Xiaoyan. Dia menarik pergelangan tangan Xiaoyan yang sedikit cacat dan berkata, "Kamu terlalu gila, Anda mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini." Xiaoyan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjuang untuk membuka matanya. Dia melihat mayat Yun San yang jatuh yang hendak menghantam tanah dan buru-buru berkata, "Cepat, tangkap mayat orang itu." Kerangka elit Dou Zong. Yao Lao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya segera dipenuhi dengan kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergegas menuju mayat Yun San dengan cara seperti kilat. "Ceka, Yao Chen, kamu agak lambat bertindak." Sosok hitam memotong udara seperti kilat dan langsung muncul di samping tubuh Yun San tepat saat Yao Lao hendak bergerak. Sosok itu meraih tubuh Yun San. "Sebenarnya pelindung Wu itu. Anda mencari kematian." Ekspresi Yao Lao tenggelam saat dia berteriak dengan tajam saat melihat tindakan pelindung Wu. "Hahaha, belum pasti siapa yang mencari kematian." Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan segera menamparkan dengan kejam di atas kepala Yun San. Akhirnya, dia menarik dengan kekuatannya dan tubuh spiritual ilusi bawah sadar ditarik keluar dengan paksa dari tubuh Yun San oleh pelindung Wu. Pelindung ini berkata bahwa saya akan menangkap dan membawa Yun San kembali ke Aula Jiwa. Hari ini terlepas dari berapa harga mahal yang harus saya bayar. Pelindung Wu mengeluarkan tawa yang gelap dan dingin setelah dengan paksa menarik keluar roh Yun San di depan semua tatapan kaget yang hadir. Tangannya segera dan tiba-tiba berubah menjadi segel tangan yang aneh dan rumit. Sesaat kemudian, tangisan tajam tiba-tiba bergema di langit.
9 hutan menelan ratusan roh, jeritan tajam terdengar dan kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu sebelum membungkus tubuh spiritual Yun San di dalamnya. Segera, banyak suara mengunyah yang secara perlahan keluar dari kabut hitam. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek saat ini.